Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaidiah dengan NIM 210.321.100.128. Jadi di sini saya akan merekam bagaimana pengerjaan saya dalam membuat flowchart. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, yang pertama di sini saya akan mengatur marginnya terlebih dahulu sesuai ketentuan. Dalam ketentuannya itu 3333. Kemudian Word diketik rapi font Arial. Ctrl A. Arial. Kemudian ini 12. Spasi 1,5. Kemudian di sini saya akan membuat flowchart-nya. Yang pertama itu pendaftaran SNMPTN. Untuk memulainya, di sini kita memakai ini, Terminator. Kita klik Start. Nah, kemudian di sini untuk langkah-langkahnya saya melihat dari HP. Yang pertama itu pengumuman kuota sekolah oleh LTMPT. Masing-masing sekolah, berarti pengumuman. Di sini kita memakai jejar genjang. Karena apa? Karena di sini terdapat output yang dikeluarkan oleh sekolah. Pengumuman kuota sekolah oleh LTMPT. Di sini kita kasih warna dulu. Kita buat nih supaya lebih jelas. Nah, kemudian untuk selanjutnya siswa dan sekolah melakukan registrasi akun LTMPT dengan login di http portal LTMPT. Nah, di sini karena termasuk proses, jadi menggunakan persegi panjang. Siswa dan sekolah melakukan registrasi akun. Kemudian untuk selanjutnya adalah pemeringkatan siswa eligible yang dilakukan oleh sekolah berdasarkan data dari LTMPT. Di sini kita menggunakan ini segi panjang lagi. Soalnya apa? Di sini terdapat proses. Proses pemeringkatan siswa eligible oleh sekolah. Kemudian untuk selanjutnya itu ada pengisian data PDSS yang dilakukan oleh sekolah masing-masing. Nah, karena di sini terdapat input, maka kita menggunakan jajar genjang. Yaitu
pengisian data PDSS oleh sekolah. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pengumuman siswa eligible yang memenuhi kriteria. Nah, di sini kan terdapat pilihan, ada yang lolos dan tidak lolos. Jadi, di sini saya memakai ini, diamond, ya. Yaitu pengumuman siswa eligible. Kita perkecil untuk menghemat tempat. Nah, kemudian di sini kan ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Nah, kalau lolos di sini kan kita akan melakukan pendaftaran SNMPTN. Melakukan pendaftaran SNMPTN ini kan termasuk proses. Jadi kita pakai persegi panjang, yaitu melakukan pendaftaran SNMPTN. Sini kita kasih panah. Soalnya kan ada pilihan, yaitu lulus dan tidak lulus. Nah. Untuk yang lain kita buat nanti saja panahnya. Nah, sini kita memakai praktek. Lolos. Shape-nya dihilangin, outline-nya juga dihilangin. Nah, untuk yang tidak lolos nanti kita langsung ke N. Namun di sini setelah melakukan pendaftaran SNMPTN, selanjutnya adalah pengumuman SNMPTN. Jadi di sini ada pilihan juga, ada yang lolos, ada yang tidak lolos gitu. Jadi kita memakai diamond. Di sini pengumuman SNMPTN. Nah, setelah itu, untuk yang lolos, melakukan daftar ulang. Nah, melakukan daftar ulang di sini karena termasuk proses, maka memakai segi panjang. Melakukan daftar ulang. Agak kecilin biar muat semua. Kita copy panahnya ini. Ini untuk yang lolos juga. Ctrl C, Ctrl V, kita pindah ke sini. Nah, kemudian setelah melakukan daftar ulang, untuk siswa yang sudah melakukan daftar ulang, maka akan terdaftar sebagai mahasiswa baru. Nah, di sini termasuk output gitu. Soalnya kan kita sudah melakukan daftar ulang juga. Karena termasuk output, di sini kita memakai jejer kencang. Terdaftar sebagai mahasiswa
baru. Nah, setelah selesai, maka ada end. Berarti kita pakai terminator. End. Kita geser-geser yang di atas terlebih dahulu. Bisa kita kategorisasi hambatan secara teknis itu, maka cara harus dilatih. Teknologi itu adalah sebuah cara. Nah, kita buat yang tidak lolosnya di sini. Kita buat panah. Kita copy, kita paste. Dapat mengumpulkan alat sampai ke end. Karena apa? Karena untuk yang tidak lolos itu sudah selesai prosesnya gitu. tidak bisa dianukan, tidak bisa Kita buat teksnya sini. Sekian. Kita hilangin filenya, hilangin outline-nya juga. Nah, bagian ini juga lolos. Nah, ini kan tidak lolos juga. Yang tidak lolos berarti langsung ke end. itu harus lebih dari 50 juta kalau nggak salah ya katakanlah 100 yang boleh diberikan Kita buat panah yang lain. biasanya kalau sudah sulit juga usaha usaha tahun terakhir Start pengumuman kuota sekolah ulasan PTN. Lolos. Oh iya, kita buat tidak lolosnya juga. Di sini.
Nah, karena kita sudah membuat flowchart yang pertama, kemudian kita akan membuat flowchart yang kedua. Nah, untuk flowchart yang kedua itu ada pendaftaran jalur beasiswa PHA di UII. PHA itu pendaftaran penghafal Al-Quran melalui jalur beasiswa. Kita start dulu dengan menggunakan simbol terminator. Kemudian setelah start, di sini yang pertama itu melakukan pendaftaran secara online di laman admisi uii.ac.id. Nah, di sini kita karena termasuk proses, kita menggunakan segi 4. Yaitu melakukan pendaftaran secara online. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya itu ada melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, di sini kita menggunakan segi panjang karena terdapat proses itu. Melakukan pembayaran pendaftaran, melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, setelah itu di sini untuk proses yang selanjutnya itu ada mengisi data dan mengunggah dokumen yang disyaratkan untuk seleksi PHA. Nah, di sini kita menggunakan jajar genjang. Sebenarnya kenapa? Karena di sini terdapat ada yang di-input gitu. Mengisi data dan mengunggah dokumen dan mengunggah dokumen. Kemudian langkah selanjutnya itu ada verifikasi isian data. Di sini kita memakai persegi panjang karena terdapat proses. Verifikasi isian data. Kemudian langkah selanjutnya itu ada pengumuman, yang mana di sini pengumuman lolos administrasi. Nah, karena di sini terdapat pilihan antara lolos dan tidak lolosnya, untuk melanjutkan ke selanjutnya di sini kita memakai diamond. Lolos administrasi. Nah, untuk yang lolos ini akan melakukan melaksanakan ujian hafalan dan tes wawancara. Nah, di sini karena terdapat proses, jadi di sini kita memakai persegi panjang. Melaksanakan ujian hafalan dan
Tes wawancara. Dua lagi. Ada ya. Nah, ini untuk yang lolos. Kita buat dulu. Draw text box. Lolos. Wes, No outline. No fill. Ini untuk yang lolos. Nanti untuk yang tidak lolos, ini langsung selesai. Nanti kita buat panahnya. Nah, kalau semisal sudah melaksanakan ujian hafalan dan tes wawancara, itu ada tahap pengumuman. Mohon maaf, setelah melaksanakan ujian itu terdapat proses seleksi dari pihak kampus. Nah, di sini kita memakai persegi panjang karena terdapat proses seleksi. Dari pihak kampus. Nah, setelah ada proses seleksi dari pihak kampus, kemudian selanjutnya itu ada pengumuman kembali, yaitu pengumuman hasil seleksinya. Jadi di sini kita memakai diamond, soalnya ada yang itu lolos dan tidak lolosnya. Pengumuman hasil seleksi. Ada, Bapak. Ada ya. Nah, setelah ada pengumuman hasil seleksi, untuk yang lolos itu akan melakukan registrasi. Jadi registrasi di sini karena melakukan registrasi berarti itu proses. Ini untuk yang lolos. Registrasi. Kita copy ini. Nah, setelah melakukan proses registrasi, kemudian ada proses verifikasi dokumen. Di sini kita memakai Izin bertanya Bapak, persegi bagaimana upaya panjang. pemerintah jika suatu perusahaan industri makanan ternak atau yang lainnya yang bahan bakunya berasal dari Kita insert, shapes, tapi tidak dari suatu registrasi, ada verifikasi dokumen. Di sini kita memakai persegi panjang karena terdapat proses. impor dari luar negeri, maka itu suatu kerugian bagi Indonesia dan bagaimana pemerintah Verifikasi pakai dokumen. lagi Mas Oka akan jawab nanti kalau nggak ada. Nah, setelah ini ada Jadi begini, ada pertanyaan apakah sebuah dokumennya industri sudah lengkap begitu. Nah, didirikan di suatu kalau tempat semisal itu sudah, alasannya adalah salah satunya itu adalah mendekatkan kalau semisal sini kita copy dulu, ke sumber-sumber karena di sini akan ada pilihan lengkap atau tidaknya. apakah faktor tenaga kerja inputnya itu ya artinya dia akan mendirikan perusahaan itu di Apakah dekat tempat kerja sudah dan di dekat lengkap? atau di daerah sentra tenaga kerja yang murah yang mudah. Itu salah satunya. Kemudian salah duanya itu adalah Nah, industri itu didirikan mendekati ke kalau semisal lengkap, maka di sini akan ada output, yaitu terdaftar sebagai mahasiswa baru. Kita pakai Jajar Kenjan. dipilih di Indonesia karena di sini Terdaftar sebagai mahasiswa baru. apa sebagai basis dari Ini untuk
yang sudah melengkapi apa itu jagung, dokumennya. seperti itu ya. Kalau ternyata si industri tersebut itu lebih memilih mengimpor daripada menggunakan produk jagung kita, suatu di sini apakah misalnya jagung kita itu lebih mahal dibandingkan produk impor ataukah bagaimana? Ya alasannya cuma kalau tidaknya itu aja. Kalau ternyata produk jagung kita itu lebih mahal dibandingkan yang No fill, no outline. Ini kita sudah lengkap. Misalnya dengan tarif berian, Kita kecilin supaya menghemat. itu bisa dikenakan pajak impor. Nah, kalau semisal kita geser terlebih dahulu. Harga produk-produk impor itu harganya tinggi, maka industri tersebut pasti akan berpikir ulang apakah dia tetap impor ataukah pilih untuk membeli dari hasil pertanian. Kayak gitu-gitu itu Mas. Ya, salah satu kebijakan yang bisa alasan tadi itu ya, alasan suatu industri kerjanya yang murah, yang kedua adalah input produksinya yang murah dan gampang. Ya, itu jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Oke, ya. Saya kira kelompok A sudah ya. Kita beralih ke kelompok B, kelompok C ya. Oke. Saya satu-satu ini. Mulai dari sampai Anggi. Boleh Pak Anggi. Tahap yang terakhir adalah N. Jadi di sini kita terminator. Oh iya, sorry. C berarti ya. Sampai C itu. Ya, Bapak C. Nurhayati. Dari materi di atas disebutkan bahwasanya industri berbasis pedesaan dapat meningkatkan yang saya tanyakan jalan dalam melaksanakan. Nah, kemudian kita buat pengumuman. Yang ini kan pengumuman hasil seleksi ada lolos dan tidak lolos. Nah, kemudian kalau tidak lolos itu langsung ke end gitu. Pengumuman hasil seleksi. Ini untuk yang tidak lolos. Kita hilangkan fill dan outline-nya. Daerah kalau tidak salah itu pabrik besar itu ada di Ponorogo.
untuk yang tidak lolos. Kemudian ini juga pengumuman lolos administrasi. Kalau ini kan tidak lolos di administrasi, berarti ada tidak lolosnya juga. Jadi kita buat panah. Dan lagi ada satu lagi buat dari daerah Boyolali. Nah, itu adalah agroindustri besar yang luar biasa, amat sangat besar sekali. Dia menguasai paksa 90% tepung tapioka yang ada di Indonesia. Oh ya, ya. Nah, kalau ke Wonogiri ke Ponorogo itu jaraknya itu kira-kira 1 jam, 1,5 jam jauh. Artinya apa namanya? Kendala untuk agroindustri di sana itu tidak ada masalah. Yang apa namanya? Ada satu aktivitas bisnis yang sudah eksis di sana itu, walaupun ini kan skala UMKM tapi skala konglomerat itu besar sekali. Tadi itu apa tadi? Kendala dalam masyarakat. Tidak ada. Nah, ini juga, ini kan apakah sudah lengkap begitu dokumennya. Kalau misal tidak lengkap, maka ini akan diarahkan untuk melengkapinya terlebih dahulu. Jadi dapat kayak gini. Seperti yang ditanyakan oleh si Dedi itu. Dalam teknisnya ya, teknologinya ya toh. Dalam apa namanya permodalannya ya. Ya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dari segi Kita akan diminta untuk memverifikasi kembali. Ya, karena agroindustri banyak menyerap tenaga kerja di pedesaan, sehingga orang-orang Kita buat panahnya. terserap tenaga kerjanya di pedesaan itu, ngapain dia memilih untuk pergi ke kota? Dia sudah dapat pekerjaan. Kalau ini mepet-mepet, jadi kita buat kecil untuk panahnya. Tadi agroindustrinya, industri yang konglomerat, mekanisasinya sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih, sehingga di situ tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Nah, itu lain persoalan. Kalau itu yang terjadi, maka urbanisasi masih terus berjalan itu. Ya. Maka yang direkomendasikan harusnya agroindustri itu adalah supaya tidak terjadi urbanisasi. Kalau UMKM-nya banyak, wah, kan banyak orang yang terlibat di situ. Itu bahkan kayak dia sahabat saya. Ada sahabat baru saya budaya. Iya Pak. Sudah selesai. Start. Pak Deborah, misalnya dari Tom. Mana Deborah? Ya Bapak. Ayo Tom. Deborah. Iya Bapak. Untuk pengumuman hasil seleksi, kalau lolos kita lanjut ke registrasi, kalau yang tidak lolos langsung selesai. Kemudian apakah sudah lengkap untuk dokumennya? Kalau sudah lengkap berarti itu sudah terdaftar sebagai mahasiswa baru. Nah, kalau misal tidak lengkap, maka itu kita akan diminta untuk verifikasi dokumen kembali. Nah, karena kita sudah selesai buat semua flowchart untuk yang satu dan kedua, kita akan menggrupnya. Kita kontrol, kita pilih semuanya. Nanti kalau nggak tahu bacanya dikira cowok ini, yang capek-capek di sini tuh banyak cewek-cewek, tahunya cewek juga di sini. Nah itu
saya dijelaskan bahwa agriindustri memiliki keunggulan komparatif komoditi juga tadi apa saja keunggulan komparatif itu tadi sudah dijelaskan. Tapi yang renewable itu kembali itu baru renewable itu dapat dapat kembali baru istilahnya itu ya renewable itu ini dapat industri. Contohnya begini, kalau misalnya ada suatu industri elektronik menggunakan bahan baku apa? Tembaga ya, untuk kabelnya, bahan baku plastik ya, untuk casingnya, bahan baku itu yang tidak renewable, nggak bisa diperbarui, kembali harus dicetak itulah ini. Ya, kalau tidak ada plastiknya nggak bisa. Kita grup Bisa dikonversi menjadi yang lain, nggak bisa. Untuk menghasilkan plastik itu harus melalui proses industri. Ya. Beda dengan misalnya industri tadi, bahan bakunya apa? Singkong. Singkong itu renewable. Ya, kalau misalnya sekarang nggak ada, besok bisa ditanam lagi. Ya, dihasilkan oleh alam itu namanya renewable. Sumber-sumber yang bisa diperbaiki. Ya. Itu kira-kira kalau komparatif kompetitif tadi sudah saya jawab ya, Mbak Hidayat. Bapak, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya jadi ini sudah tergrup semua. Kemudian kita akan grup yang tadi di atas yang pertama. Kita kontrol. juga ya, agar dalam materi menjelaskan bahwa agroindustri bersifat resource based industri berbasis sumber daya gitu ya. Jadi sebetulnya ini kurang lengkap, ini bukan resource, bukan semata-mata resource saja, tapi natural resources, sumber daya alam, industri yang berbasis sumber daya alam, gitu maksudnya. Sumber daya alam itu ya, artinya itu sumber daya alam. Ya. Jadi bertanya apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Agroindustri bisa bersifat resource based industry. Ya namanya dua pertanian. Sumber daya alam. Natural resources. Sumber daya alam. Disebut sebagai industri yang berbasis dari sumber daya alam. Kita grup. Jadi dalam bidang pertanian begitu kira-kira ya, yang sumber dayanya atau sumber Karena ini masih belum tergrup. dari hasil alam hasil pertanian tadi. Apa kemudian saing? Iya, karena begini, di dalam dunia pertanian itu ada yang Nah, saya sudah menyelesaikan video dalam mengerjakan tugas flowchart-nya. contohnya begini ya, daerah Selat Madura Ini untuk flowchart yang pertama. adalah daerah yang Kemudian ini adalah flowchart yang kedua. terhebat di dunia loh ya, di dunia. Kita baru tahu ternyata di Madura, Selat Madura. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.